Halo semuanya, bagaimana kabar adik-adik semua? Ya, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Jadi ketemu lagi dengan Pak Guru SD. Kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu untuk kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, tentang keragaman budaya bangsaku pada pembelajaran yang ketiga ini. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan belajar bersama-sama yang pertama tentang perambatan bunyi. Bagaimana sih cara bunyi itu merambat, melalui media apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pada pembelajaran 1, itu kan kita sudah mengetahui tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa perbedaannya. Nah, yuk kita masuk ke materi yang pertama tentang perambatan bunyi. Pada pembelajaran ketiga ini, muatannya IPA ya, karena ini tematik. Yang pertama IPA, perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, di mana ruang hampa itu? Ruang hampa itu misalkan di luar angkasa, karena di sana tidak ada zat atau media, tidak ada udara, seperti itu. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Nah, ini adik-adik, jadi bunyi itu dapat merambat melalui benda gas. Nah, ini ada baju merah yang sedang berbicara. Sedangkan baju hijau itu mendengar apa yang baju merah ini katakan. Nah, jadi bunyi yang dikeluarkan itu lewat udara merambat, kemudian diterima oleh baju hijau ini. Sehingga dapat dikatakan ini merupakan contoh bunyi yang merambat melalui udara. Kemudian yang selanjutnya, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Benda padat itu, nah ini ya. Jadi ketika si anak bicara di dalam telepon-teleponan, nah ini kan ada gelas, misalkan gelas air mineral disambungkan dengan benang kasur. Ini juga sama, dihubungkan juga dengan gelas air mineral. Dia berbicara, kemudian yang satunya mendengarkan. Nah, ini akan didengar, seperti itu. Jadi ini contoh merambat melalui benda padat. Kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Ini ada anak yang sedang mengetuk-ngetuk. Anak berbaju biru mengetuk-ngetuk nih di tongnya itu. Nah, sehingga dia dengar suaranya. Ternyata ada suaranya. Padahal bunyi ini dia kan merambat di benda cair, merambat di air. Seperti itu. Jadi ketika ketuk-ketuk, kita juga bisa mendengarkan ya suara yang dihasilkan. Nah, ini merupakan contoh bunyi merambat melalui benda cair. Nah, jadi adik-adik, tadi ya ada 3 cara perambatan bunyi. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok itu merupakan inti dari paragraf. Nah, itu gagasan pokok. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalkan ada teks suku Palembang. Judulnya ini kan. Nah, kemudian kalimat yang pertama, suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang.
bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Basa Palembang Alus dan Basa Palembang Sari-Sari. Basa Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Basa Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Kalimat pertama pada teks ini merupakan gagasan pokok. Ini inti dari teks ini. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan gagasan pendukung. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mencari di mana letak gagasan pokok, di mana letak gagasan pendukung. Iya, masih ingat semua letak gagasan pokok di mana? Ada 3 tempat kan? Kalau tidak di awal paragraf, yang kedua di akhir paragraf, atau yang ketiga di awal dan di akhir. Jadi ada 2 seperti itu, ya. Ini tentang gagasan pokok. Sedangkan yang selanjutnya, nah ini yang tadi saya jelaskan di awal, kalimat kedua dan seterusnya sampai ke bawah itu merupakan gagasan pendukung, ya. Mengapa gagasan pendukung? Karena kalimat kedua sampai ke bawah ini sampai terakhir itu merupakan uraian atau informasi tambahan pada suatu teks itu. Sehingga disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Jadi menjelaskan tentang gagasan pokok atau inti dari teks itu, seperti itu. Ya. Jadi itu adik-adik untuk pertemuan kita kali ini di pembelajaran ketiga. Kita sudah belajar tadi cara bunyi merambat, ya, ada 3, melalui benda padat, melalui ugas atau udara, ya. Kemudian yang kedua melalui benda padat, kemudian yang ketiga melalui benda cair. Seperti itu, ya. Itu, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.